Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan tugas kami tentang organisasi di pelayanan restoran, tepatnya di Bakso Lapangan Tembak Senayan. Di sini kami beranggotakan 3 orang. Yang pertama itu Hermanto, kedua Anissa, dan juga saya. Di sini saya diberi kepercayaan untuk menyampaikan latar belakang dan juga pembahasan restoran ini. Baiklah, saya akan menjelaskan latar belakang dari restoran ini. Restoran ini merupakan suatu tempat atau bangunan yang diorganisasi secara komersial yang menyelenggarakan pelayanan yang baik kepada semua tamunya, baik berupa makanan ataupun minuman. Tujuan restoran ini dibagi menjadi 2 pengertian. Yang pertama yaitu outside food service yang secara operasional menjual makanan hanya untuk mendukung aktivitas utama dan biasanya tergolong non-profit. Sedangkan komersial food service secara operasional menjual makanan adalah prioritas utama dan keuntungan yang diinginkannya. Tujuan operasi restoran ini adalah untuk mencari untung sebagaimana tercantum dalam definisi Franco Christian. Selain bertujuan bisnis atau mencari untung, membuat puas para tamunya pun merupakan tujuan operasi restoran yang utama. Di dalam bisnis ini terjadi semacam barter antara pembeli dan penjual. Dalam hal ini antara produksi jasa dengan uang. Barter ini tidak akan berjalan mulus kalau petugas-petugas yang akan menangani pelayanan tidak seleksi secara cermat, dididik dan dilatih dengan baik, serta dikoordinasi dengan teliti serta dipersiapkan dengan kesungguhan hati. Baik, kita masuk ke pembahasan. Restoran merupakan suatu tempat yang menyediakan jasa pelayanan makanan dan minuman tanpa berpindah tempat untuk mendapatkan keuntungan atau laba. Sebuah restoran ini biasanya dikelola oleh beberapa karyawan yang bekerja dan memiliki tanggung jawab di dalamnya sesuai dengan jabatannya masing-masing. Fungsi pembagian tugas di dalam sebuah restoran ini adalah untuk meningkatkan kualitas diri dan fokus dalam bekerja. Alangkah baiknya suatu restoran ini memiliki struktur pembagian tugas atau kerja terstruktur. Karena apa? Dengan adanya struktur dalam sebuah pekerjaan akan mempermudah proses pembagian kerja untuk meningkatkan kualitas suatu pelayanan. Untuk meningkatkan kualitas dalam pelayanan dibutuhkan kerjasama antara anggota satu dengan anggota lainnya yang bekerja pada bidangnya masing-masing, sehingga peran organisasi sangat dibutuhkan dalam peningkatan kualitas pelayanan. Profil restoran Bakso Lapangan Tembak Senayan ini adalah restoran yang terletak di Jalan Riau, Pekanbaru. Restoran ini berada di salah satu mall di Pekanbaru, yaitu Mall Ciputra Seraya. Restoran Bakso Lapangan Tembak ini menyediakan berbagai jenis varian kuliner seperti bakso campur spesial, ada bakso mie kuning, ada bakso bihun, ada bakso kue tiaw dan variasi lainnya di bakso tersebut. Baiklah, mungkin sekian dari penjelasan dari saya, akan dilanjutkan oleh anggota saya. Silakan Anissa. Dengan terjaganya konsistensi kualitas dalam organisasi di restoran ini mampu menghasilkan penghasilan yang cukup besar. Dalam satu hari, restoran ini dapat meraup keuntungan sebanyak 15.000 per harinya, mulai dari hari Senin sampai Kamis, dan pendapatan di hari Sabtu sampai Minggu dapat mencapai sekitar 30 juta per harinya. Dan apabila restoran ini mampu mencapai target pendapatan per bulannya, maka para karyawan berhak mendapatkan bonus dari restoran ini. Dengan diberikannya bonus oleh restoran ini, maka para karyawan semakin semangat menjalankan tugasnya masing-masing.
Restoran Bakso Lapangan Tembak Senayan ini merupakan sebuah restoran yang memiliki sistem dan struktur dalam sebuah organisasi yang berada di salah satu mal di Pekanbaru ini. Restoran ini telah memiliki izin usaha dari pemerintah berdasarkan wawancara dengan narasumber. Makanan yang ada di restoran ini sudah teruji kehalalannya, jadi aman untuk dikonsumsi. Restoran ini memiliki struktur pembagian kerja seperti 1. Supervisor. Seorang supervisor diberi tanggung jawab untuk mengawasi serta mengelola sebuah produksi dan pelayanan kepada konsumen dalam restoran ini, dan juga bertugas membimbing dan mengatur rekan kerja bawahannya guna mencapai tujuan usaha restoran ini. 2. Kapten. Seorang kapten bukan hanya ada di kapal saja, namun di restoran juga membutuhkan seorang kapten. Tugas seorang kapten di restoran ini adalah sebagai orang yang bertanggung jawab penuh atas kelancaran pelayanan di restoran ini, dan juga sebagai pengawas kinerja para waiters agar sesuai dengan standar kerja di restoran ini, agar tetap menjaga konsistensi dalam pelayanan. 3. Koki adalah orang yang berperan penting dalam sebuah restoran, karena tugas koki adalah memasak makanan yang dipesan oleh pelanggan. Tentunya seorang koki harus konsisten terhadap bahan masakannya untuk tetap menjaga kualitas pelayanan yang baik dan sebagai kunci utama dalam menarik para pelanggan. 4. Bartender adalah seorang yang bertanggung jawab dalam penyajian minuman, dan bartender juga bertanggung jawab terhadap penjagaan stok minuman dalam restoran ini. 5. Waiters ialah karyawan restoran yang mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk melayani kebutuhan makanan dan minuman bagi para pelanggan di restoran ini secara profesional. Tugas waiter ada 3. Yang pertama, posisi waiter di runner. Tugasnya mengantarkan makanan kepada pelanggan. Kedua, waiter di hall. Tugasnya untuk mencatat pesanan pelanggan. Ketiga yaitu waiters greeter. Tugasnya memanggil para pelanggan untuk mencoba hidangan restoran ini. Sekalipun para karyawan di restoran ini memiliki bagian tugas yang berbeda-beda, namun para karyawan di restoran ini tetap memiliki tujuan yang sama, yaitu untuk meningkatkan kualitas pelayanannya. Baik, penjelasan selanjutnya akan dibacakan oleh Hermanto. Baik, saya akan menjelaskan tentang visi dan misi dari organisasi ini. Visi dalam organisasi ini adalah sangat ditekankan untuk tetap menjamin kualitas pelayanannya, yaitu memberikan pelayanan yang memuaskan terhadap apapun bidang yang dikerjakan di restoran ini, sehingga apabila karyawan memiliki kinerja yang terstruktur dengan pelayanan yang baik, maka dengan itu restoran ini dapat menjadi restoran pilihan utama masyarakat. Misi dari restoran ini yaitu menyediakan aneka makanan dan minuman bagi pelanggan dengan pelayanan terbaik, karena kepuasan pelanggan adalah kunci keberhasilan dalam memperoleh keuntungan di organisasi ini dan juga untuk kemajuan dan kesejahteraan bersama. Permasalahan yang sering terjadi dalam organisasi ini adalah seringnya terjadi miskomunikasi, seperti kehabisan pada produk. Terkadang koki tersebut hanya memberitahu kepada satu waiter saja, sehingga waiters yang lain tidak mengetahuinya. Otomatis persaraan terinput barang tidak ada, maka akan mengakibatkan kekecewaan pelanggan, dan pelanggan akan menganggap buruk kualitas pelayanan dalam restoran ini karena miskomunikasi. Cara menyelesaikan masalah atau tindakannya, supervisor harus berperan aktif dalam mengatasi dan menyelesaikan permasalahan ini, yaitu dengan memberikan teguran atau surat peringatan kepada karyawannya. Jadi, seorang supervisor sangat dibutuhkan dalam mengatasi masalah tersebut untuk tetap menjaga stabilitas pelayanan yang prima terhadap pelanggan.
Di dalam organisasi ini selalu melakukan briefing terhadap seluruh anggota karyawannya. Dengan adanya briefing yang dilakukan secara rutin, diharapkan mampu meningkatkan kualitas para karyawan untuk bekerja lebih baik lagi. Karena dengan adanya briefing, maka akan mendekatkan dan meningkatkan motivasi seluruh karyawan dalam bekerja. Dan briefing juga sebagai alat untuk meningkatkan kekompakan antar sesama anggota karena saling bertukar pikiran yang tujuannya untuk menyatukan perbedaan menjadi satu pemikiran yang sama dan tujuan yang sama. Dan pada saat hari ini kita masuk ke penutup. Kesimpulan dari kelompok kami, dari hasil penelitian kami yang telah kami lakukan, kelompok kami menyimpulkan kualitas pelayanan Bakso Lapangan Tembak Senayan yang terletak di Mall Ciputra Seraya Pekanbaru tidak akan berhasil mendapat keuntungan yang besar apabila tidak menjaga struktur organisasi yang baik, karena organisasi mengatur kinerja para karyawannya untuk tetap menjaga konsistensi dalam pelayanan restoran dengan cara yang struktur dan jelas pembagiannya. Saran dari kelompok kami, jangan pernah puas dengan pelayanan saat ini yang telah kita anggap cukup baik. Kita harus tetap berusaha untuk menjaga konsistensi dan eksistensi kita dalam setiap pelayanan apapun bidang yang kita jalani dan kita kerjakan. Sekian Dan terima terima kasih. kasih.